Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 24 Mei 2022 bersama Romo Albertus Joni SCJ dari Lampung. Selamat mendengarkan. Sahabat dari Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Kita berjumpa lagi di edisi 24 Mei 2022 bersama saya Romo Albertus Joni SCY dari komunitas Asrama Putra Leodehon Lampung. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mengundangmu hari ini untuk masuk di wilayah Sabda Allah yang menghidupkan, yang menyegarkan. Kita akan mendengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami kehilangan. Kalau saya, yang adalah seorang pelupa ini, ya seringkali saya mengalami kehilangan benda-benda kecil. Kunci, kemudian dompet, apalagi bahkan kalau saya sedang makan dengan begitu bersemangat, saya bahkan bisa kehilangan sendok dan garpu. Ada joke di seminari, kalau di seminari itu kita berdoa sambil menutup mata ketika kita di meja makan, itu makanan yang di depan kita bisa hilang juga. Saya nggak tahu ya bagaimana dengan Anda, tapi setidaknya untuk pengalaman-pengalaman kehilangan yang kecil-kecil itu pun kita merasakan ketidaknyamanan, kita merasakan it shouldn't go like this. Ini nggak seharusnya begini. Apalagi pengalaman-pengalaman kehilangan yang lebih serius. Kehilangan kepercayaan diri, kehilangan batu pegangan dalam hidup, kehilangan orang tua karena pengalaman kematian, kehilangan anak yang dikasihi, kehilangan sahabat yang kita percaya. Well, apa yang kita dapat pelajari dari Injil hari ini? Injil hari ini merupakan bagian panjang dari amanat perpisahan Yesus dalam Injil Yohanes. Dan di dalamnya Yesus tahu benar bahwa para murid akan mengalami pergumulan saat Ia pergi, saat Ia menyerahkan dirinya ke Yerusalem untuk disalibkan dan wafat. Tuhan Yesus tahu benar bahwa pengalaman kehilangan adalah pengalaman manusiawi yang selalu tidak mudah. Dan untuk alasan itu kita boleh berharap. Kita boleh berharap bahwa kita akan mendapat penghiburan. Kita akan mendapat peneguhan. Karena Tuhan sendiri nyatakan dalam Injil Yohanes yang kita dengar, Ia akan mengirim seorang penghibur bagi para muridnya. Dan roh penghibur itu, Roh Kudus itu, rohnya sendiri. Dia yang tidak lagi bisa dibatasi oleh kehadiran fisik, kehadiran darah dan daging. Dia hadir tidak lekang oleh waktu, tidak lekang oleh zaman, tidak lekang oleh batas-batas fisik.
Dia hadir juga saat ini. Roh yang sama yang meneguhkan para murid juga meneguhkan Anda dan saya ketika kita mengalami pengalaman kehilangan. Nah teman-teman, seringkali orang yang merasakan kehilangan luar biasa akan tenggelam juga dalam duka yang luar biasa. Mungkin Anda pernah tahu rasanya ditinggal pacar ya. Apalagi kalau pacar itu cukup serius dekat dengan Anda dan tiba-tiba berpisah. Aduh, rasanya makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Well, tanya dong kenapa saya tahu. Pengamatan, bukan pengalaman. Atau Anda pernah mengalami rasanya ditinggalkan orang-orang yang dekat dengan Anda, sahabat misalnya, atau orang tua, atau sanak famili Anda. Pasti yang tinggal dekat adalah kenangan yang indah, kenangan di mana Anda merasakan relasi yang begitu intim dan mendalam. Kenangan di mana Anda merasakan kehangatan cinta yang luar biasa, dan itu kini tidak Anda dapatkan lagi, dan itu membuat kita berduka begitu dalam. Apa yang mau saya katakan teman-teman? Engkau tidak sendirian. Sekali lagi pesan Injil hari ini mengatakan engkau tidak pernah sendirian. Itu sebabnya saya sangat suka dengan moto Liverpool Football Club. Ya, kalau Liverpool itu salah satu klub favorit saya dalam Liga Inggris. Motonya, you will never walk alone. Kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Dan untuk alasan itu saya jatuh cinta dengan Liverpool. Walaupun sekarang hati saya ke Manchester United. Tapi minimal kalau engkau mendalami kenyataan bahwa engkau tidak akan pernah berjalan sendirian. Duka yang begitu mendalam tadi karena pengalaman kehilangan setidaknya bisa kau bagikan dengan kesadaran baru bahwa ada satu pribadi yang selalu berjalan bersama aku dan engkau. Ada satu pribadi yang dinamakan Yesus sebagai roh penghibur itu yang selalu mendampingi kita melewati lembah duka dan air mata. Memang tidak mudah. Pengalaman berduka tidak pernah mudah. Kadang kita jengkel ya kalau lagi berduka terus ada teman yang datang. Oh, I know how you feel. Ya, saya bisa mengerti pengalamanmu. No, kamu tidak bisa mengerti pengalamanku. Kita ingin teriak macam itu, tapi ya demi sopan santun kita tahan toh. Tapi tidak ada yang bisa memahami duka kita. Karena mereka tidak mengalami apa yang kita alami, bukan? Tapi ada satu pribadi yang tahu benar. Sejauh apa engkau menangis, selama apa engkau menangis, sedalam apa dukamu. Dan pribadi itu sekali lagi adalah roh penghibur, roh Bapa dan Putra, roh cinta Bapa dan Putra yang dianugerahkan kepada kita. Teman-teman, mungkin ini terdengar abstrak, roh cinta Bapa dan Putra, what the heck gitu. Apa maksudnya roh cinta Bapa dan Putra? Well, teman-teman, dalam pneumatologi, cabang teologi yang mempelajari Roh Kudus, kita mengetahui dan kita berusaha merumuskan bahwa Bapa dan Putra yang saling mencintai, saling menghembuskan cintanya, mengikat diri dalam ikatan Roh Kudus, ikatan cinta yang tak terputuskan. Dan ini misteri yang luar biasa. Roh yang dihembuskan pada Adam dan Hawa oleh Allah Bapa Pencipta juga adalah roh cinta, sehingga tanah itu menjadi hidup. Maka figurasi yang kita temukan dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa diciptakan dengan hembusan ruah, hembusan roh nafas Allah itu menjadikan manusia yang sejatinya adalah tanah menjadi berharga, bahkan seberharga gambaran Allah. Ia menjadi serupa dengan kita, kata Allah. Itu sebabnya manusia disebut citra Allah. Maka teman-teman, sejatinya setiap kali engkau bernafas, setiap kali engkau menghembuskan nafasmu, setiap kali engkau menarik nafasmu, setiap kali engkau hidup,
ada dan berkarya, semua hanya karena Roh Kudus. Maka disinilah misteri kesatuan roh dengan roh Allah dengan kita manusia. Kita hidup ada di dunia ini hanya karena roh Allah. Maka teman-teman, engkau sejatinya tidak pernah sendirian. Engkau selalu membawa roh yang satu, roh penghibur itu di dalam jiwamu. Hanya kadang-kadang kita merasa sangat sendirian sampai kita lupa bahwa Allah begitu mencintai aku dan engkau. Maka hari ini teman-teman, dalam homili yang panjang ini, saya mengundangmu untuk dua hal. Satu, kalau engkau berduka, belajarlah untuk deal with it. Belajarlah untuk berdamai dengan dirimu berkat bantuan Roh Kudus. Yang kedua, engkau tidak pernah berjalan sendirian. Pengalaman kehilangan selalu tidak mudah, tapi sekali lagi, engkau tidak pernah berjalan sendirian. Mintalah karunia roh penghibur itu, supaya kita pelan-pelan bangkit dan pelan-pelan menemukan kebermaknaan hidup, the meaningfulness of life. Menemukan kebermaknaan hidup lewat kenangan-kenangan dari orang-orang yang meninggalkan kita. Menemukan kebermaknaan hidup lewat pengalaman kehilangan yang tidak mudah. Tidak mudah memang, tapi saya yakin engkau tidak berjalan sendirian. Roh Kudus selalu ada padamu. Saya Romo Albertus Joni memberkati engkau sahabatku dengan berkat Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 24 Mei 2022. Terima kasih kepada Romo Albertus Joni untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.